Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwalidaini. Saya dari Prodi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi, dan di sini saya akan ujian tengah semester mengenai presentasi mata kuliah dasar-dasar ilmu komunikasi bersama Ibu Raja Widya Nafji. Selanjutnya saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Integrative Communication Theory. Nah, itu artinya sama dengan teori komunikasi integratif. Nah, teori integratif ini berpendapat bahwa orang-orang atau teknologi dan lingkungan saling berintegrasi dan masing-masing memberikan pengaruh pada organisasi. Nah, menurut Shockley Zalabak yang tahun 2006, teori ini lahir sebagai bentuk reaksi terhadap teori-teori yang berada dalam lingkungan perspektif manajemen ilmiah dan perspektif perilaku manusia. Nah, pada slide kedua dalam PowerPoint saya, dalam hal ini juga teori yang dikemukakan oleh Richard, Peter Monk, dan Harness menunjukkan suatu pandangan umum yang sangat menarik dan mengenai konsep-konsep dan sistem organisasi. Nah, selanjutnya pada slide selanjutnya, para anggota organisasi yang ada di sini memiliki peran-peran yang berbeda dalam jaringan. Nah, dalam pengertian jaringan, kelompok ditandai oleh 4 kriteria. Yang pertama itu kita bisa lihat di PowerPoint saya, yang A itu lebih dari separuh aktivitas komunikasi yang dilakukan kelompok berada di dalam kelompok. Nah, yang B ini setiap individu harus dikaitkan dengan individu lain dalam kelompok. Nah, yang C, kelompok tidak akan hancur oleh keluarnya satu orang atau rusaknya satu rantai hubungan. Nah, yang terakhir itu ada kelompok harus memiliki minimal ada 3 anggota, seperti yang kita ketahui bersama-sama ketika kita mengikuti suatu organisasi. Untuk memahami lebih jauh tentang teori integratif dalam komunikasi, kita akan memahami 2 pendekatan teori organisasi, yaitu pendekatan proses dan lingkungan serta pendekatan kultural. Nah, maksudnya pendekatan proses dan lingkungan di sini, proses ini menggambarkan bagaimana proses yang kompleks dalam organisasi mempengaruhi operasi internal organisasi dan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Nah, jadi itu dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita. Dan selanjutnya ada pendekatan kultural. Nah, di sini maksudnya pendekatan ini menggambarkan bagaimana anggota organisasi secara kolektif menafsirkan dunia organisasi di sekitar mereka untuk menemukan pentingnya kejadian dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, di sini kita akan membahas jenis-jenis teori yang juga ada beberapa teori yang berkaitan dengan teori integratif dalam komunikasi organisasi. Itu ada 8. Yang pertama itu teori pengambilan keputusan, teori sosial teknis, kontingensi, sistem, elemen budaya organisasi, teori Z, formasi budaya, dan sense making. Nah, untuk penjelasannya sudah saya taruh di dalam makalah, jadi teman-teman bisa lihat penjelasan dari 8 teori ini di dalam makalah saya. Nah, kesimpulan dari PowerPoint ini mempelajari teori integratif dalam komunikasi organisasi dan memberikan manfaat. Di sana kita bisa lebih paham bagaimana berorganisasi dan memakai teori integratif. Dan selanjutnya, seperti yang kita ketahui dalam pembahasan di atas menunjukkan bahwa teori integratif yang merupakan salah satu perspektif teori organisasi. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.